يا زهور الروض ميدي أسمعي ليلي نشيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, dalam kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, diampuni dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat subuh memiliki nilai yang tinggi dalam syariat Islam. Bahkan Rasulullah SAW mendoakan langsung umatnya yang menunaikan salat subuh. Orang yang menunaikan salat subuh juga disaksikan oleh para malaikat. Akan tetapi ada bacaan surah pendek yang tidak dianjurkan. Lantas, apa keutamaan salat subuh? Benarkah malaikat menyaksikan langsung ketika kita menunaikan salat subuh? Bacaan surah apa yang tidak dianjurkan di waktu subuh? Mari kita simak video ini hingga akhir agar menjadi penambah ilmu pengetahuan kita dan supaya tidak gagal faham. Apa keutamaan menunaikan salat subuh? Salat subuh ditunaikan jelang terbitnya fajar, waktu di mana orang-orang dalam keadaan yang tertidur lelap. Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan salat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya ketimbang bangun untuk melaksanakan salat. Karena itu Rasulullah SAW mengkhususkan salat subuh mulia dengan keistimewaan tunggal. Salat subuh bahkan memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada salat lainnya. Saking istimewanya, orang yang mengerjakan salat subuh didoakan oleh Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang mahfumnya Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Hadis riwayah Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Apabila Rasulullah SAW yang berdoa, bahkan tidak ada perantara di antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara jazadiyah, Rasulullah SAW yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis lain dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang menunaikan sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Bahkan jangan kau mencari jaminan Allah dengan sesuatu selain dari sholat, yang pada saat kau mendapatkannya justru kamu tergelincir ke dalam api neraka." Hadis riwayah Imam Muslim. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan, mungkin akal manusia sulit untuk menjangkau dan menebak. Di antara janji Allah bagi hambanya yang taat menunaikan ibadah sholat subuh adalah kelak di surga akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang mahfumnya, "Kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rob kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melakukan sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah." Hadis riwayah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa subuh merupakan waktu yang paling baik untuk mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridhoannya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka.
karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingatnya. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melewati batas. Quran Surah Al-Kahfi ayat 28. Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapat banyak keutamaannya. Selain keutamaan yang telah disebutkan, ternyata orang yang menunaikan sholat subuh disaksikan langsung oleh para malaikat. Benarkah malaikat menyaksikan kita ketika sholat subuh? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan pahala yang luar biasa bagi mereka yang membiasakan sholat subuh tepat pada waktunya. Pahalanya bahkan sebanding dengan sholat semalam suntuk. Janji pahala ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Bukhari. Memang sebagai orang lalai mengerjakan sholat subuh karena malas bangun pagi, padahal secara ilmiah bangun pagi dan menekan ibadah sholat lebih baik daripada tertidur pulas dan bermalas-malasan. Di dalam ilmu sains menjelaskan, pembuluh darah manusia akan mengembang pada tengah malam, terakhir sampai menjelang siang. Kemudian secara berangsur-angsur sekumpulan sel darah akan menggumpal pada dinding pembuluh sehingga terjadi penyempitan. Inilah yang mengakibatkan tekanan darah tinggi. Dari segi medis pun mendukung aktivitas pagi untuk kesehatan tubuh. Sholat subuh yang memicu orang bangun pagi juga akan menjadi penerang pada hari kiamat, hari di mana orang-orang akan ketakutan. Rasulullah SAW bersabda, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh dengan cahaya yang terang benderang. Pertolongan pada hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, dan Imam Ibnu Majah. Sholat subuh yang dilaksanakan pada bergantian malam dan siang dimulai menjadi hal yang disukai para malaikat, karena pada saat itulah mereka malam dan siang sedang bertugas. Maka dari itulah mereka melaksanakan sholat subuh pada awal waktu, sebab disaksikan oleh malaikat, baik itu malaikat yang bertugas pada malam hari maupun siang hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78. Begitu istimewanya menunaikan ibadah sholat subuh, selain mendapatkan pahala baik dari segi medis, disaksikan pula oleh para malaikat. Lantas surah apa sajakah yang tidak dianjurkan dibaca ketika sholat subuh? Begitu utama dan keistimewaannya sholat subuh, sampai ada bacaan surah tertentu yang tidak dianjurkan. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 78 dijelaskan bahwa malaikat menyaksikan langsung orang yang menunaikan ibadah sholat subuh. Dari tafsir ayat tersebut, para ulama menyimpulkan bahwa pada sholat subuh setelah bacaan Al-Fatihah disunahkan membaca Al-Quran yang panjang, baik surah ataupun ayat, di mana tradisi nabi-nabi terdahulu yang kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, tabi'in, dan salafus soleh membaca ayat-ayat ataupun surah panjang ketika menjadi imam saat sholat subuh. Maka dari itu, seorang imam sholat subuh setelah membaca Al-Fatihah janganlah membaca surah pendek, apalagi super pendek seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Ini bukan masalah sah dan tidak sahnya dalam bacaan dalam sholat, melainkan masalah untung dan rugi. Perkara sah sudah pasti sah, akan tetapi akan rugi karena disaksikan banyak malaikat. Maka tentu sangat disayangkan sekali jika hanya ayat pendek yang dibacanya, karena apabila semakin banyak huruf-huruf Al-Quran yang dibaca dalam melaksanakan sholat subuh yang disaksikan oleh banyak malaikat, akan menambah catatan amal kebaikan kita yang disampaikan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat. Itulah beberapa keistimewaan sholat subuh. Semoga kita semua dimudahkan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah yang pahalanya begitu besar,
sehingga lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.